Halo, gue Wim dari Baku. You are watching Two Rubbers. Nama gue Wim Kahiyang Isa. Gue sekarang ada di Baku sebagai eksekutif chef di Baku. Baku sendiri sebenarnya gue pegang dua tempat, ada Mr. Fox sama Baku gitu. Awalnya gue join di Ismaya jadi chef di Mr. Fox. Oke. Terus alhamdulillah dipercaya sama BOD di Ismaya. Terus akhirnya dibukain tempat namanya Baku ini. Oke. Baku ini lebih fokus di makanan Asian. Kita bilangnya modern Asian di sini. Oke. Menu-menu yang ada di Baku itu terinspirasi dari street food sebenarnya di Southeast Asian, Thailand, Vietnam, Indonesia pastinya. Oke. Sama ada makanan sedikit Korea sama Jepangnya. Bedanya sama Mr. Fox apa, Pak? Bedanya sama Mr. Fox sebenarnya sama in terms of makanan, cuman di Mr. Fox itu kan lebih fokus di minum. Oke. Gitu. Kalau di Baku ini kita lebih fokus di makanan. Oke. Gitu. Jadi kalau mau fondasi dulu nih anak zaman sekarang kan mau biasanya kan mau ke minum-minum gitu, biasanya fondasi dulu kan. Jadi kita mau create crowd-nya itu makannya di Baku itu. Oke. Baku sendiri itu sebenarnya namanya dari bahan baku. Oh iya. Gitu. Kita ambil bakunya doang gitu. Gua kira baku. Cuman aslinya namanya tuh kita terinspirasi dari bahan baku. Dari bahan baku itu. Iya. Karena kalau mau masakan ASEAN kan bahan bakunya banyak kan. Gitu. Maksudnya lebih variatif lah ingredientsnya. Oke. Di ingredient masakan ASEAN, Asia tuh kan lebih variatif, lebih banyak pilihan. Benar. Gitu. Lu riset kemana aja, Pak? Waktu itu? Karena gue tahu lu sempat ke Thailand. Benar, waktu itu sebenarnya 3 bulan Baku sebelum buka gue ke Singapura sama ke Thailand buat riset makanan yang buat di Baku ini. Yeah. Sebenarnya tadi gue mau terusin ke Vietnam, Malaysia sama ke Penang ya kan. Penang kan street foodnya juga bagus-bagus di sana. Benar, nasi kandar. Nah, cuma gara-gara waktunya nggak mepet buat Baku opening, makanya kita cuma sampai Thailand doang waktu itu. Gue waktu itu trainingnya di KL tuh. Oke. Job trainingnya di KL, habis itu balik dong ke Indo, ngurus skripsi dan lain-lain tuh, kelar deh tuh kuliah, alhamdulillah 3 tahun pas tuh. Habis itu gue nyari-nyari kerja tuh, Pak. Nah di zaman itu nyari kerja susah banget kan. Zamannya Pak Harto ya berarti? Enggak, tua banget gue. Enggak lah. Enggak sesepuh itu gue. Jadi zaman gue baru lulus S1 tuh kayak nyari kerjaan di F&B tuh susah lah. Lumayan agak sulit lah waktu itu. Pada saat itu. Yeah. Akhirnya alhamdulillah almarhum kakek gue tuh punya rezeki. Gue di sekolahin masak lah di Singapura waktu itu. Oke. Nah, jadi sistem sekolah di Singapura waktu itu, gue 3 bulan kerja, 1 bulannya gue kuliah. Oh, lu sekolah lagi? Sekolah lagi gue waktu itu di Singapura. Nah, habis itu gue selesai sekolah tuh alhamdulillah gue masih diterima kerja tuh di tempat hotel gue yang gue training. Iya. Karena waktu gue udah setahun kerja, itu pengurangan kuota orang Indonesia kan? Iya. Di Singapura tuh. Iya. Nah, gue kenal deh itu tuh pengurangan kuota orang Indonesia. Akhirnya gue balik nih ke Jakarta. Jakarta gue kerja di sebuah hotel, terus habis itu gue ke Bali juga kerja di restoran fine dining di Bali waktu itu di Mozaik. Habis itu gue balik lagi ke Jakarta. Tapi grup F&B sudah sebanyak itu? Sudah sebanyak kayak sekarang? Belum kan? Belum. Nah, lu ceritanya masuk ke Ismaya gimana? Misalnya Ismaya itu kan grup F&B, gue bilang grup F&B terbesar lah di Indonesia. Iya, bisa dibilang kayak gitu. F&B and lifestyle, sama nightlife, terbesar di Indonesia. Lu ceritanya masuk ke sini gimana nih? Karena dia Asian juga kan. Iya.
gitu. Jadi gua bisa sebut nama juga boleh kan? Iya, boleh. Gua Freddy sama Johans tuh sebenarnya sama Tonggeng sekarang tuh. Iya. Sebenarnya makanannya itu gua satu DNA tuh. Iya. Mainnya di Asian kayak gitu-gitu kan. Iya. Nah, Freddy waktu itu dia mau resign tuh. Iya. Terus dia nawarin, gue nelpon dia, bro lu udah ada kandidat belum buat gantiin Divo? Iya. Belum ada, kenapa lu mau coba? Ya gue cobain deh. Okay. Nah alhamdulillah diterima waktu itu. Tuh prosesnya lumayan panjang tuh karena ada food testing. Ya jadi gue makan tuh gelas noodle itu di Thailand tuh. Anjing ini enak banget, itu emang enak banget sih. Akhirnya gue harus dapat pen yang pas banget, gue lagi di Thailand waktu itu. Kan akhirnya gue cari-cari lah tuh sama tim Ismaya juga. Alhamdulillah dapat tuh pen. Akhirnya kita bawa pulang lah tuh pen sekitar 36 pen piece waktu itu gitu. Itu gelas noodle King Prawn, terus ada Thai tuna crudo yang tadi cobain sama bone marrow fried rice juga. Nah bone marrow fried rice itu sebenarnya gue bikin itu di Fox pertama kali waktu itu. Akhirnya gue bawa juga ke sini. Gitu. Kalau di Baku sendiri, karena ini lebih tempat buat makan, makanya kita masih dapat lunch sama dinnernya tuh kita masih dapat crowdnya itu. Dan di Baku tuh yang gue nggak di luar ekspektasi gue, Minggu malah rame. Yang tadinya gue pikir sama tim gue, ini kayaknya Minggu kita sepi nih. Yeah. Karena kan biasanya kan orang Minggu biasanya orang ramenya di mall kan, biasanya kan GI lah, Plaza Indonesia, Senayan City lah. Justru pas gue buka ini, dari gue buka Baku sampai alhamdulillah sampai sekarang nih, malam minggunya yang gigit tamu-tamunya gitu. Jadi family itu memang mau dibuka di beberapa tempat sebenarnya. Cuman kan itu kan kita masih harus lihat tempatnya dulu, prosesnya masih panjang lah. Benar, belum ada setahun juga. Iya, belum ada setahun, kita masih jalan 4 bulan nih sekarang gitu. Cuman memang rencananya kita mau buka di beberapa tempat. Oke. Itu di sih. Jakarta. Tempat masih belum tahu mau di mananya gua. Gitu. Gua baru taunya, yang baru gue bisa tahu tuh kita memang dari awal ngeset Baku ini memang mau dibuka di beberapa tempat. Iya, gitu. Ya style-stylean F&B grup gede gitu sih Mas. Iya, gitu. Iya kan. Karena kan Baku sendiri karena makanannya relatable food kan, yang lu setiap hari lu bisa konsum gitu. Dan kebetulan tamu yang kesini juga datang yang ke Baku tuh, alhamdulillah udah beberapa tamu yang dari opening terus kesini lagi. Repeaternya udah banyak ya? Repeaternya juga udah banyak, alhamdulillah. Teman-teman kalau mau kesini ada di mana nih tempatnya? Di sini tempatnya di area Electronic City. Gitu. Jadi kita sebelahan ada di Baku itu juga ada 2 tempat, ada Baku sama Charcoal. Itu saudara kembar lu nih? Iya, enggak sih, beda konsep soalnya. Jadi kita tempatnya di area Electronic City di SCBD. Oke. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment to Rubbers Karetnya 2.